Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ingin membagikan cara ini para yang di ya apa namanya yang di grup, walaupun secara inbox pribadi semuanya dia ini mengalami kesulitan connect. Ya, ini bukan. Nah, contoh seperti ini ya. Ini dari teman aku barusan tadi. Nah, ini sebenarnya ini bisa connect, cuma kita tunggu. Sebenarnya ini aku akan kasih tutorialnya caranya ya, caranya biar bisa connect. Nanti ini aku kasih config ini AAL TKP ya, karena servernya dari Google langsung, tidak untuk menggunakan server bawaan. Oke, kita lanjut sekarang. Kita akan cek kota dulu ini. Ini aku cuma yang aktif, aku cuma SIM 1 ya. Ini cuma Indosat aja yang aktif itu, ya Indosat. Tidak ada aktif kartu yang lain, cuma kartu 1. Ini kubari contoh. Simple yang sudah nih. Aku cuma Indosat yang aktif ya, cuma kartu Indosat. Ini Indosat. Ini APN akan ku kasih, APN aku cuma standar, tidak ngedit APN. Kasih standar ya, di dalamnya kosong ini. Standar, tidak naik APN bawaan. Oke, langsung aku akan ngasih tutorial caranya. Sekarang kita menggunakan aplikasi HTTP Injector ya. HTTP Injector, maksudnya HTTP custom gitu. Ini sekarang kita buka sekarang ini aplikasinya ya. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini aku tidak bisa connect karena config setelah aku reset ya, tidak ada config sama sekali. Oke, cara pemasangan config. Ini ada tanda plus di bawah ini, kita tambahkan di sini ya, tanda plus 1 plus. Ini config tidak akan kita mengubah server lagi. Ini server sudah saya lock ya. Kalau kita tekan tanda plus, lalu ini kita tekan ini open config, lalu kita tekan, lalu kita cari yang kalian download tadi confignya. Biasanya kalian download kan masuknya ke mode download. Nah, karena config akun sudah saya simpan, aku tidak download karena aku yang bikin. Aku menyimpannya di HTTP custom. Di sini. Ini punya aku ya. Kalau kalian beda sama punya aku, pasti di mode download pasti. Oke. Nah, ini config khusus Jepang juga ya. Aku mau ngasih config ini karena config ini cuma berlaku cuma 2 HP ya, maksudnya 2 kartu kayak gitu, yang config terus SGHC ini. Aku yang kasih cuma ini confignya nanti ya, confignya. Nah, ini nanti akan linknya akan kasih di bawah itu nanti. Sekarang kita tekan. Nah, config telah diekspor. Nah, saran pertama ini ya. Ini kalau kalian kalian tekan yang OSE pilot. Nah, itu kalau seperti ini kita yang menggunakan paket itu malah paket kita yang tersedot. Nah, jadi harus ditekan kayak gini. Yang kedua, yang ini jangan kamu tekan yang enable DNS itu, karena kalau itu kita tekan 1 kali kita malah kesusahan connect. Karena kenapa? Nah, di sini kan FID-nya kan nanti aku kasih tahu nanti. Yang harus kita sering tekan ini, dilihatin yang akan kita tekan, dilihatin. Maaf salah. Aduh, gimana nih? Lihat. Ini intinya yang sudah saya centang ini ya, yang tekan. Nah, ini yang ini
yang auto ini kan cuma nanti kan auto reply gitu kan, itu cuma dia mengupload mengulang-ulang. So status itu cuma menampilkan status dari sini, nggak ada ngaruh connect apapun. Yang mengaruh connect DNS sama autopilot, itu yang ngaruh DNS, dan ini tidak ngaruh apapun. Nah, yang biasa aku sering menggunakan, yang ku tekan adalah detail log dan while lock, itu sering ku tekan. Jadi kalaunya seperti ini, aku lebih senang tidak menggunakan detail log, karena kalau kita menggunakan detail log di sini malah kita di tampilan di sini malah banyak seperti yang log yang keluar, lalu aku bingung yang mana connect, yang mana pilot. Nah, jadi aku itu bingung. Jadi aku menggunakan harus ini tidak kocentang sama sekali. Intinya yang kocentang utama harus ini, harus pertama ini ya, harus dicentang sebelum connect, harus dicentang. Pokoknya harus. Sekarang aku akan cek paket sekarang. Oke. Oh, maaf. Kita hapus dulu ya. Kita hidupin data. Ini tidak ada data ya. Tidak ada data sama sekali. Supaya aku bisa connect, kayaknya bisa enggak? Ya, kita coba dulu. Oh, bisa buka. Lihat, aku nggak ada data sama sekali ini. Tidak ada data selain data edukasi. Selain data edukasi yang aku punya. Tidak ada data. Tidak ada. Semuanya kosong. Cuma edukasi. Oke, sekarang kita lanjut. Cara pengaktifan tadi ya. Terus sampai ini tadi dari mana tadi ya? Oh, gini. Ini data sudah hidup ya. Data sudah hidup, itu lihat di atas itu, data sudah hidup. Intinya compact ini yang kemarin yang aku kasih itu sebenarnya semua LTKP Connect. Karena kenapa? Itu sudah tersedia server yang masing-masing. Biasanya yang terdekat itu server kita harus menggunakan, kalau paket ruang guru itu diharuskan Jepang, diharuskan. Masalahnya kita misalkan menggunakan server Singapura dari bawaan HTTP injektor. Nah, misalnya, ntar aku resep dulu, bercontoh seperti ini. Nah, aku beri contoh ya, yang tidak bisa digunakan servernya menggunakan compact ini. Aku beri contoh, ini tanda koselang ini tidak bisa. Intinya yang bernomor berlebihan seperti ini ya, yang 122,7 MB ini kan tidak bisa kita gunakan, tidak sesuai dengan server kita. Itu malah tidak bisa connect. Sampai kapan pun tidak bisa connect. Bisa connect tapi express. Nah, dia harus menggunakan contoh yang nomornya seperti kayak gini ya, yang aku kasih tahu, yang tidak bisa connect. Ini tidak bisa juga ini nih yang 87 ini nanti juga bisa ya, yang 87 ini juga tidak bisa. Nah, ini bisa, ini kalau kayak gini bisa, ini juga tidak bisa. Intinya seperti ini juga bisa, ini juga tidak bisa, seperti ini tidak bisa. Tidak bisa. Yang aku kasih tahu yang bisa ya. Bentar. Nah, kalau seperti ini bisa, ini bisa, ini seperti ini. Yang bernomor 2 atau 12 nggak bisa. Intinya diharuskan ya 30 sampai 50 ke atas. Jangan lebih. Server Jepang ya, karena Jepang terlalu banyak sini. Jepang tidak bisa connect kalau kita salah pilih server. Kita sesuaikan TKP kita. Oke, cara kelanjutan akan kulanjut. Kita ekspor compact tadi ya lagi ya. Oke, kita ekspor compact lagi dengan cara seperti tadi. Ini ya tadi. Nah, aku langsung mengonekkan. Lihat, geser dialog.
Nah, kalau sudah muncul seperti gini, konektor soket itu ditunggu aja, karena dia sedang memasuki ke proxy, atau dia cuma menampilkan seperti ini, connecting TCP itu belum, dia cuma membaca file load. Itu bakal lama koneknya, bisa juga connect, bisa juga enggak, tapi diharuskan harus muncul konektor soket seperti ini ya teman-teman ya, harus seperti itu. Ini kita tunggu dulu, memang lama ya koneknya. Kemarin proxy ini pertama aku yang dapat ya di proxy universitas. Kita connect itu nggak lama, 1 klik dia langsung connect. Cepatnya bukan cepat. Kita tunggu ya. Ini video tidak akan aku skip ya. Nah, kalian lihat video aku ini sudah 11 menit, tidak ada skip sama sekali pun, tidak ada. Emang koneknya ya main lama ya, kadang-kadang cepat. Biasanya yang sering cepat connect itu kita harus di atas jam 12 malam, itu cepat connectnya, karena proxy sudah yang memang menggunakan tidak terlalu banyak. Biasanya semakin banyak menggunakan proxy ini, semakin lama connectnya. Tapi kalau masalah kecepatan itu tetap tidak bisa berubah, tetap kecepatannya. Nah, lihat kalian, ini tidak bisa kayak gini. Nah, caranya ya, ini tidak bisa, ini connecting TCP ini tidak bisa. Caranya, kita on off data, matiin data, hidupin data, ditunggu lagi ya. Masih tetap connecting TCP, masih tidak bisa. Sekarang lagi kita mode pesawat, lalu matiin pesawat lagi sampai muncul itu konektor soket. Masih tidak bisa ya, emang lama ya. Tapi kompik ini yang aku kasih ini, kalau sudah connect dia tidak bakal DC, kecuali sinyal kamu hilang. Misalnya kamu menggunakan 4G lalu berubah H+, itu juga tidak, juga dia DC, tapi dia tidak langsung DC, nanti dia akan connect secara otomatis lagi. Ini masih tidak bisa lagi, mati lagi, off data. Ini kita hapus dulu, ini biar ringan, ya, hidupin lagi. Nah, ini kita tunggu lagi seperti ini, tetap kita tunggu ini, kita tunggu ya, kita tunggu. Karena kenapa menggunakan mode data? Sekarang ini aku kasih tahu ya, lihat EPA aku yang pertama tadi ini yang tidak bisa connect, yang 10.24.46.110. Sedangkan IPA yang terbaru, ini lihat 10.9.12.5.13, maksudnya 113. Beda kan? Dia memperbarui EPA. Nah, dia salah satu EPA kita ini dia akan mencocokkan sama server kita. Intinya kayak gitu, bukannya tidak connect. Server itu kita setiap kali on off kita mode pesawat, server selalu berubah. Kalau kecuali kita mematikan data, on off data, itu tidak berubah server. Tapi kita coba 2-3 kali on off data, masih connecting TCP, tetap nggak bisa. Sekarang kita tunggu aja ya, Nah, ini kemarin aku buat ya, ini tanggal sudah aku kasih ini. Ini kompiknya tidak berlaku 1 bulan,
ataupun cuma terbatas. Cuma kecepatannya stabil, mantap ini kecepatannya ini. Karena aku menggunakan compact sendiri ya. Untuk compact akun sendiri tidak menggunakan compact bawaan HTTP custom. Ini emang connect agak lama ya pada yang sebelumnya. Tapi sekali connect tidak bakal DC dia. Nah, kalau dia mengulang seperti ini, mengulang, itu biarin aja, nggak usah kita on off data, biarin. Intinya dia tetap memunculkan konektor soket. Ini tergantung kualitas sinyal ya. Kalau sinyal kita cepat, dia responnya juga cepat dari sini koneknya. Kalau sinyal kita enggak cepat, kita juga selalu kehabisan waktu kayak gitu. Intinya dia ini connect tidak menggunakan pakai data. Nah, misalkan kalian punya data, misalkan. Tapi yang menggunakan data seperti ini kayaknya kalau kemarin punya aku pakai APN tidak menyedot data aku, maksudnya ke paket aku tidak menyedot. Tapi yang sekarang ini tidak pernah aku coba. Tapi yang punya aku itu yang tadi siang aku coba, cuma aku pakai APN ya, pakai APN bawaan HP kayak gitu, bawaan dia ada HP sendiri. Intinya kita server kita rubah Indonesia kan, supaya kita Indonesia bawaan. Nanti kita menggunakan APN, bukannya PPN tapi APN kartu sendiri, bawaan kartu. Ini kita tunggu aja ya, memang kayak lama ini karena jaringan aku sini lelet ini. Tadi aku pakai data ya, menggunakan handphone itu juga. Masa kecepatannya dia buka respon, membuka foto-foto sama gambar itu ya tidak cepat seperti biasa. Biasanya aku nih bikin tutor kayak gini harus di atas jam 12. Jadi aku itu cepat koneknya ya. Jadi video itu juga tidak terlalu panjang. Nah, dia terlalu mengulang ini. Dia kehabisan waktu. Di tank kayak gini dia kehabisan waktu ini. Habisin waktu dia. Terlama koneknya. Oke, kita bayarin aja dulu dia kayak gini. Nanti juga connect. Biar kalian tahu. Ya, ini juga video terlalu panjang ya. Biasanya dulu aku bikin tutor kayak gini, aku video nggak banyak panjang. Aku bikin video cari solusi yang enak koneknya ini, mencari menghitung jam kayak gitu. Sebelum aku bikin video, biasanya aku konekkan duluan. Sudah konek enak, aku baru bikin video. Tapi sekarang ini aku menggunakan yang sinyal aku remote. Barangkali sama di daerah TKP kalian masing-masing ya. Seperti aku remote kayak gini, sewaktu jam kayak gini. Untuk Indosat ya. Tapi kalau untuk Telkomsel di TKP kami ini bagus. Kalau untuk Indosat kayaknya kurang bagus untuk sejam segini. Intinya jam yang normal itu kan biasanya harus jam 1 ke atas atau jam 12 ke atas kayak gitu. Intinya kan kecepatan kita kurang, terlalu banyak pemakaian Indosat kayak gitu di tower di daerah kita ini. Jadi semakin banyak pemakaian, kita semakin lemot pemakaian. Intinya kan di atas jam 12 kayak gitu kan orang semakin tidak banyak yang memakai data Indosat kayak gitu. Jadi kita tuh untuk responnya enak, mudah. Ini kalau aku pakai server bawaan dari sini pasti connect dari tadi udah. Dari server ini harus sabar. Nah, dia tidak bisa connect ya. Sudah kayak gini TCP kalian, aku kasih tahu caranya. Kita modus terbang, lalu kita keluarkan ya. Ini ya, kita keluarkan ya. Nah, oke. Sekarang kita hidupin lagi.
Nah, sekarang kita kembali buka lagi. Lalu konekkan lagi. Dia langsung soket kayak gitu ya. Emang ya kalau salper, kadang-kadang biasanya yang aku tahu ya, salper ini kalau pertama kali koneknya susah. Tapi nanti misalkan sudah connect, tidak bakal susah lagi. Pasti enak. Baru kali ini aku bikin video ya, panjang lama ini. Menempati posisi kedua negara dengan angka virus corona tertinggi setelah Meksiko. Seiring dengan diterapkannya aturan new normal, otoritas setempat melarang warganya. Nah, lihat sekarang. Nah, kalau posisinya seperti ini ya, ini sudah connect. Sudah connect ya. Ini ada tulisan HTTP:1/200. Terus juga di sini juga ini ada ini konektor soket sukses, itu tandanya sudah connect. Yang terakhir ini di atas ya, di HP aku ya, VPN muncul seperti itu ya. Kalau intinya dari Vivo, pasti semua Vivo pasti muncul. Tapi kalau untuk Samsung yang aku tahu dia nggak muncul VPN seperti ini ya. Dia ya cuma muncul seperti apa yang nggak tahu ya, Wak. Intinya ada VPN, itu tandanya sudah connect ya, seperti itu ya. Dan juga di sini juga mencontohkan ya. Ini ada juga kode ini. Nah, status kan sudah connection. Seperti itu ya, connection ya. Yang menggunakan di sini ada server yang bernomor seperti ini ya. Ini 1.127.0.1. Nah, itu dia connect ke server mode gratis ya, yang maksudnya server universitas gitu, maksudnya kayak gitu. Itu tandanya kalau dia menggunakan seperti nomor, bukan nggak ada nomor seperti 12.1.2.700 seperti yang saya sekian gitu ya, itu kamu yang menggunakan data, itu malah data kamu yang jalan, bukannya yang gratisan. Nah, intinya kayak gitu. Intinya yang nanti ya aku bikin tutorial lagi ya, untuk yang misalkan pakai data supaya nggak nyedot data. Nah, karena aku nggak bikin tutorial nggak nyedot, ini aku nggak punya data, jadi aku nggak bisa bikin tutorial. Nanti aku akan mengisi paket sendiri, dan juga kartunya seperti ini ya, kartu maksudnya Indosat, ada edukasinya. Oke, kita akan mentesnya ya. Nah, cara dia nggak PC nggak close ya, kita tekan kembali seperti ini ya. Kita kembali aja ya, seperti ini ya. Nah, kunyit ini kembali, ini jangan tekan plus kembali. Nah, lalu dia memunculkan tulisan, kita optimalkan ya di sini ya, jangan accept ya. Accept nanti dia keluar, optimalkan, set optimal. Nah, kayak gitu dia keluar, tapi dia tetap membuka, tetap aktif seperti ini, tetap aktif dia. Oke, aku akan mencobanya langsung ke YouTube ya. Oke, nah kayak gini ya, YouTube. Nah, kan lemot. Langsung ke channel aku aja, langsung kita coba yang dari sini ya. Ini agak lemot ya, memang sinyalnya. Sebenarnya ini cepat nih, nggak lemot seperti ini sebenarnya. Oke, aku akan cobanya ya, seperti ini. Maklum ya, channel baru ya. Tapi dia sudah muter nggak baper ya.
Intinya Lalu ini jaringan lemah, biasanya open koneknya cepat. ya. Kopiknya kita open dulu, kita cari Maksudnya dulu. ini dia cepat Nah, koneknya. itu yang Oke, kita tambah status dia akan yang lebih. kalian download tadi. Oh, sudah Punya kayak aku gini. ya, yang kalian download tadi kita cari. Nah, oke, kita akan mutar video yang lain ya. Seperti kayak gini ya, video apa nih nggak tahu nih. Kita akan coba-coba dulu. Intinya ini enggak mau cepat ini sebenarnya. Tergantung TKP atau misalnya kalau TKP ini misalnya ini bebas sudah ini untuk kasih komplit ini bebas ini. Cuma dia pakai waktu kayak gitu. Bebas ya komplitnya, pakai waktu. Oke, kita mutar yang video yang lainnya ya. Kita cari yang lainnya. Nah, seperti ini kita putar dulu ya. Dia kan enak loadingnya. Enak daripada seperti PSPON. Wah, PSPON leletnya itu bukan main loading itu. Tapi kayak PSPON, kalau menggunakan PSPON dia pasti connect, itu pasti connect. Apalagi kita pertama membuka, enggak limit dia limit cepat. Nanti coba limit, nanti dia sudah limit lambat tapi tetap connect gitu. Oke, terima kasih juga ya. Dan nanti kalau yang misalnya ada yang kebingungan, nanti ada kamu info aja di grup, nanti aku akan kasih caranya. Nah, misalkan aku nggak ada balas, berarti aku sibuk kayak gitu ya. Nanti masalahnya kenapa aku bikin di grup untuk membalas? Kalau membalas satu-satu dari komen dari inbox biasa ya, dari WhatsApp kayak gitu, aku nggak kebalasan, bingung aku. Jadi langsung aku balas di grup cuma satu kata, semua bisa lihat ya, intinya dari situ. Oke, dan terima kasih itu aja. Juga nih jangan lupa, maksudnya jangan lupa ya subscribe channel ini biar berkembang. Nanti aku bikin lagi video cara-cara yang lainnya, nanti yang masih yang bisa bikin apa konflik apa, tinggal tulis di kolom komentar walaupun ke grup aku gitu, seperti itu ya. Oke, dan terus selamat mencoba.